Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Khairunisa dengan NIM 21. Saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS ujian tengah semester matkul Sejarah Pendidikan Islam. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama, masuknya Islam ke Indonesia, yaitu dari beberapa penulis sejarah mengira masuknya Islam ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi. Akan tetapi, menurut Romo Kiai Haji Abdullah bin Nuh, kuat sekali bahwa datangnya agama Islam itu ke Asia Tenggara jauh lebih lama dari perkiraan tadi karena hubungan perdagangan atau perniagaan antara Indonesia dan sekitarnya itu dengan negeri Arab atau bangsa Arab merupakan suatu jaringan hubungan sejarah yang telah terbentuk berabad-abad jauh sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan lebih lanjut, berabad-abad sebelum itu kota-kota di Yaman itu telah mempunyai hubungan perdagangan yang luas dengan negeri-negeri lain. Sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, bangsa Arab itu terus-menerus mengadakan hubungan perdagangan yang luas di luar negeri. Dan bangsa Arab merupakan wirausahaan yang perantara antara Eropa dengan negara-negara Afrika, India, Asia Tenggara, dan Timur Jauh, yakni Cina dan Jepang. Mereka itu tidak hanya memperdagangkan hasil tanah Arab saja, tetapi perdagangan mereka itu meliputi pula barang-barang yang mereka datangkan dari Afrika, India, dan sebagainya, berupa gading gajah, wangi-wangian, rempah-rempah, emas, dan sebagainya. Ada dua faktor utama yang menyebabkan Indonesia itu mudah dikenal oleh bangsa-bangsa lain, khususnya oleh bangsa-bangsa di Timur Tengah, Jazirah Arabiah, dan Timur Jauh sejak dahulu kala, yaitu yang pertama, faktor letak geografisnya yang strategis. Jadi Indonesia itu berada di persimpangan jalan raya internasional dari jurusan Timur Tengah menuju Tiongkok, melalui lautan dan jalan menuju benua Amerika dan Australia. Yang kedua, faktor kesuburan tanahnya yang menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain, misalnya rempah-rempah. Jadi, oleh karena itu, tidak mengherankan jika masuknya Islam di Indonesia itu terjadi tidak terlalu jauh dari zaman kelahirannya. Harus dibedakan antara datangnya orang Islam yang pertama di Indonesia dengan permulaan penyiaran Islam di Indonesia. Jika agama Islam dalam arti pedagang Islam telah masuk di Tiongkok pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, maka tidak mustahil ada pedagang Islam yang pedagang Islam itu mampir atau menetap di Indonesia sekitar zaman itu, mengingat letak Indonesia itu dilalui oleh mereka yang akan pergi ke Tiongkok lewat lautan. Perlu dipahami bahwa kedatangan Islam pertama di Indonesia itu identik dengan berdirinya kerajaan Islam pertama di Indonesia, mengingat bahwa pembawa Islam ke Indonesia itu adalah para pedagang, bukan misi tentara dan bukan pelarian politik. Mereka tidak ambisi langsung mendirikan kerajaan Islam. Lagi pula, di Indonesia pada zaman itu sudah ada kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha yang banyak jumlahnya dan berkekuatan besar. Jadi, masa tenggang antara kedatangan orang Islam pertama di Indonesia dengan berdirinya kerajaan Islam pertama adalah itu sangat lama. Ada juga teori yang tersebar tentang orang Islam manakah yang pertama datang dan berdakwah Islam di Indonesia. Di antaranya, yang pertama, yang datang pertama kali itu ialah Mubaligh dari Persia atau Iran pada pertengahan abad ke-12 Masehi. Alasannya karena kerajaan Islam pertama di Indonesia bernama
Pase atau Pasai berasal dari kata Persi, ditambah dengan kenyataan bahwa orang Islam di Indonesia itu sangat hormat kepada keturunan Sayyid atau Habib yang mengaku sebagai keturunan Hasan Husain putra Ali bin Abi Thalib. Yang kedua yaitu yang datang pertama kali itu ialah Mubaligh dari India Barat, tanah Gujarat. Alasannya karena ada persamaan bentuk nisan dan gelar nama dari Mubaligh yang oleh Belanda dianggap sebagai kuburan-kuburan orang Islam yang pertama di Indonesia. Jadi dua macam pendapat di atas itu sekarang sudah dianggap lemah karena kelemahan pendapat pertama ialah yang pertama itu kata Pasai atau Pasai, bukan dari kata Persi tapi dari kata pasir. Orang Aceh menyebut pasir dengan pase. Adapun kehormatan yang diberikan kepada para sayyid oleh orang Islam di Indonesia itu bukan pengaruh mazhab Syiah. Dalam mazhab Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah juga ada ajaran tentang penghormatan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan Ahlul Bait. Umat Islam Indonesia menghormati semua khalifah termasuk Ali bin Abi Thalib. Sedangkan orang Syiah tidak menghormati kecuali Ali bin Abi Thalib saja. Ditinjau dari letak geografisnya, Persia dengan Indonesia itu tidak mempunyai hubungan yang langsung dan ramai dibandingkan dengan Arab, India, dan Indonesia. Kelemahan pendapat kedua itu yang mengatakan bahwa Mubaligh pertama datang dari Gujarat terletak pada terketemukannya bukti-bukti baru yang lebih kuat yang menyatakan bahwa Mubaligh pertama adalah orang-orang Arab. Dalam bukunya Thomas The Preaching of Islam mengatakan bahwa pada abad ke-7 Masehi di pantai barat Pulau Sumatera sudah didapati suatu kelompok perkampungan orang-orang Arab. Telah dibuktikan pula adanya kuburan orang Arab di Baros, terletak antara Tapanuli dan Aceh. Adapun kerajaan Pase di Aceh itu menurut pendapat sarjana Belanda bernama Mons bahwa daerah itu sudah merupakan pusat perniagaan yang ramai antara India dengan Tiongkok sejak abad ke-5 Masehi. Jadi, bukan tempat baru yang muncul secara mendadak menjadi tempat kerajaan Islam. Orang Islam pertama tinggal di Pase itu jika kita menghubungkan dengan sejarah masuknya Islam di Tiongkok, yaitu pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, pada zaman dinasti Tang, dan pedagang Islam bangsa Tiongkok sendiri sudah dominan di daerah Kanten pada abad ke-2 Hijriah atau 8 Masehi, dan para ulama Islam bangsa Tiongkok pada zaman itu sudah menjadi khotib dan imam Jumat. Maka tidak mustahil jika pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah sudah ada orang Arab Islam yang masuk di Indonesia. Mengingat letak geografis Indonesia berada di tengah-tengah perjalanan antara Timur Tengah dengan Tiongkok, sedangkan hubungan dengan dagang antara Arab dan Tiongkok itu sudah berjalan ramai sejak berabad-abad sebelum datangnya itu agama Islam. Terus seminar masuknya agama Islam di Indonesia yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1963 menyimpulkan bahwa yang pertama, menurut sumber bukti yang terbaru, Islam pertama kali datang di Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah, dibawa oleh pedagang dan mubaligh dari negeri Arab. Yang kedua, daerah yang pertama dimasuki ialah pantai barat Pulau Sumatera, yaitu di daerah Baros, tempat kelahiran ulama besar bernama Hamzah Fansuri. Adapun kerajaan Islam yang pertama ialah di Pas. Terus dalam proses pengislaman selanjutnya, orang Islam bangsa Indonesia ikut aktif mengambil bagian yang berperan dan berproses itu berjalan secara damai. Kedatangan Islam di Indonesia ikut mencerdaskan rakyat dan membina karakter bangsa. Karakter tersebut dapat dibuktikan pada perlawanan rakyat melawan penjajahan bangsa asing, dan daya tahannya mempertahankan karakter tersebut selama dalam zaman penjajahan barat dalam waktu 350 tahun. Jika masuknya orang Islam yang pertama di Indonesia itu ditetapkan pada abad ke-1 Hijriah, maka mereka itu dalam pengamanan agamanya beraliran as-salaf atau as-salaf as-salih, golongan angkatan pertama
terdahulu yang soleh, dan pada abad ke-1 Hijriah belum dikenal adanya mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Jadi pada umumnya para pedagang mubaligh itu dihormati oleh penduduk setempat karena sikapnya yang simpatik dan status ekonominya yang lebih baik, sehingga mereka tidak mengalami terlalu banyak kesulitan mengambil hati mereka, baik melalui ucapan atau dengan cara menikahi perempuan setempat. Di antara saluran dan cara-cara islamisasi di Indonesia adalah melalui pedagang, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan politik. Terus poin yang kedua itu perkembangan pendidikan Islam di Indonesia masa awal masuknya Islam. Jadi sejak awal berkembangnya ajaran Islam, pendidikan mendapat prioritas utama masyarakat muslim di Indonesia. Di samping karena besarnya arti pendidikan, juga kepentingan islamisasi mendorong umat Islam melaksanakan pengajaran Islam kendati dalam sistem yang sederhana, di mana pengajaran diberikan dalam sistem halaqah yang dilakukan di tempat-tempat semacam masjid, musola, bahkan juga di rumah-rumah ulama. Hal ini dapat dilihat pada beberapa daerah dan kerajaan di Nusantara yang telah mengembangkan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu Kerajaan Perlak ya. Menurut Muhammad Samsu, kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah Kerajaan Islam Perlak dan berdiri pada abad ke-3 Hijriah atau abad ke-9 Masehi. Menurut Al-Hashimi, pada tahun 172 Hijriah, sebuah kapal layar telah berlabuh di Bandar Perlak membawa angkatan dakwah di bawah pimpinan Nahkoda Khalifah yang baru datang dari Teluk Kambai Gujarot pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah. Kerajaan Perlak diproklamasikan menjadi sebuah kerajaan Islam dan Sayyid Abdul Aziz dilantik menjadi rajanya dengan gelar Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Nahkoda Khalifah ini diduga oleh Ahmad Hashimi berasal dari keturunan Bani Khalifah yang berasal dari Jazirah Arabia. Angkatan dakwah yang dipimpin oleh Nahkoda Khalifah berjumlah 100 orang yang terdiri dari orang Arab, orang Persia, dan orang India. Mereka ini menyiarkan Islam pada penduduk setempat dan keluarga istana. Salah seorang dari mereka itu adalah Sayyid Ali dari suku Quraisy yang menikah dengan seorang putri yaitu Makhdum Tansyuri, salah seorang adik dari Maurah Perlak yang bernama Syahirnui. Terus dari perkawinan ini lahirlah Sayyid Abdul Aziz, putra campuran Arab dan Perlak, yang kemudian setelah dewasa pada tahun 225 Hijriah dilantik menjadi raja dari kerajaan Islam Perlak yang pertama. Terus yang kedua itu Kerajaan Pasai. Nah, Kerajaan Pasai itu kerajaan samudra di daerah Aceh, berdiri pada abad ke-10 Masehi dengan rajanya yang pertama yaitu Maurah Silu atau Al-Malik As-Soleh yang memerintah Samudra Pasai pada tahun 650 sampai 688 Hijriah atau 1261 sampai 1289 Masehi. Hal ini menunjukkan bahwa beliau keturunan raja Islam yaitu Makdum Sultan Malik Ibrahim Syekh Johan Berdaulat 365 sampai 402 Hijriah atau 976 sampai 1012 Masehi. Bukannya seorang yang beragama Hindu itu kemudian diislamkan oleh Syekh Ismail seperti cerita dongeng. Syekh Ismail adalah seorang ulama dari Mekah. Terus yang ketiga yaitu adalah Kerajaan Aceh. Di saat Kerajaan Pasai mengalami kemunduran, di Malaka berdiri sebuah kerajaan yang diperintah oleh Sultan Muhammad Shah, yaitu namun kerajaan ini pun tidak bisa bertahan lama. Setelah mengalami masa kemasan yaitu ketika Sultan Muzaffar Shah 1455 memerintah, sesudah itu kerajaan tersebut terus mengalami kemunduran. Sultan tidak mampu menguasai pengaruh dari luar terutama yang datang. Maka sejak itulah kesultanan di Aceh itu mulai berkembang. Kerajaan Aceh Darussalam yang diproklamasikan pada tanggal 12 Zulqaidah 916 Hijriah atau 1511 Masehi menyatakan perang kepada buta huruf dan buta ilmu. Hal ini merupakan tekad yang kuat sejak berabad-abad yang lalu.
Proklamasi Kerajaan Aceh Darussalam tersebut adalah hasil dari peleburan Kerajaan Islam Aceh di belahan barat dengan Kerajaan Islam di Samudra Pasai di belahan timur. Para Sultan Abidin Syamsul Shah diangkat menjadi raja kerajaan dengan gelar Sultan Alauddin Ali Mughayat Shah 1507 sampai 1522. Sultan-sultan Aceh itu sangat mencintai ilmu dan ulama dari luar negeri, maka apapun bangsanya, ia mendapat tempat yang istimewa di Aceh ini. Pada waktu itu bukanlah bangsa yang menjadi ukuran, melainkan agama yang dianut dan pengetahuan agama yang dimiliki seseorang. Nah, terus yang keempat, Kerajaan Siak atau Riau. Islam diperkirakan masuk pada abad ke-12. Hal ini dapat dilihat pada peninggalan kuburan bertahun 1128 Masehi yang bercorak Islam, yaitu kuburan Nizamuddin Al-Kamil, seorang laksamana dari Daulah Fatimiyah. Dalam majalah yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, diceritakan tentang 4 penyiar Islam dari negeri Arab yang turun ke negeri bawah angin, yaitu diantaranya mereka itu adalah yang pertama Syekh Abdullah Al-Qudsi, yang kedua Syekh Utsman bin Syahabuddin, yang ketiga yaitu Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Aidrus, yang keempat yaitu Syekh Husain bin Al-Ghadri. Syekh Utsman bin Syahabuddin adalah seorang ulama yang alim dengan akhlak yang tinggi dan menyiarkan atau berdakwah Islam di daerah Riau. Terus sebutan orang Syiah ini bagi orang yang alim atau ulama Islam oleh penduduk di luar kerajaan Syiah adalah pertanda bahwa kerajaan Syiah besar andilnya dalam pengembangan pendidikan Islam di daerah Riau khususnya dan di Indonesia juga umumnya. Terus yang kelima adalah Minangkabau atau Sumatera Barat. Sejalan dengan ekspansi Aceh tersebut, masuklah pula agama Islam dengan cepat dan pesat ke daerah pesisir Sumatera Barat ini, terutama di kota-kota pelabuhan yang penting seperti Pariaman, Tiku, Padang, Indrapura, Painan, Salido, dan lain-lain. Jadi, salah seorang murid Syekh Abdul Rauf Singkil yang bernama Syekh Burhanuddin pada tahun 1600 Masehi itu mulai mengajar agama di Ulakan atau Periaman. Murid-murid Syekh Burhanuddin itu banyak sekali yang datang menuntut ilmu agama dari negeri-negeri Minangkabau. Murid-muridnya inilah kemudian menyiarkan Islam di Minangkabau. Jadi tapi Syekh Burhanuddin itu juga berasal dari Sintuk yang terletak tidak jauh dari Ulakan. Sesudah ia mengajar di Sintuk, kemudian beliau pergi ke Ulakan untuk mengajar agama Islam, dan di sana ia mendirikan surau tempat murid-muridnya belajar agama Islam. Begitu. Terus yang keenam yaitu Kerajaan Sriwijaya, Sumatera Selatan. Islam masuk ke bumi Sriwijaya pada abad ke-7. Dalam buku sejarah Cina disebutkan bahwa dinasti Tang menceritakan tentang utusan Tesh, sebutan untuk orang Arab, ke Kalingga pada tahun 674 Masehi. Karena Sriwijaya itu sering dikunjungi pedagang Arab dalam jalur pelayaran, maka saat itu merupakan proses awal Islamisasi atau permulaan perkenalan masyarakat dengan Islam. Apalagi dengan adanya berita Cina di zaman dinasti Tang tersebut bahwa telah ada kampung Arab Muslim di pantai barat Sumatera pada tahun 674 Masehi, seperti dikisahkan oleh penulis-penulis Arab yaitu Ibnu Battuta, Sulaiman, dan Abu Zaid, yang menyebutkan bahwa hubungan dagang antara Daulah Abbasiyah dengan Sriwijaya telah berlangsung. Gitu. Terus yang ketujuh, Jawa. Islam masuk ke Jawa dibawa oleh saudagar Arab, Persia, dan Gujarat. Daerah pantai yang lebih dahulu dimasukinya. Kemudian melalui perkawinan yang membentuk keluarga Islam, barulah Islam tersebar ke daerah pedalaman. Islam untuk pertama kali itu masuk di Jawa itu pada abad keberapa? Pada abad ke-14 Masehi, tahun 1399 Masehi, dibawa oleh Maulana Malik Ibrahim dengan keponakannya bernama Mahdun Ishak yang menetap di Gresik. Beliau itu adalah orang Arab dan pernah tinggal di Gujarat. Pada zaman itu yang berkuasa di Jawa itu adalah Kerajaan Majapahit. Lalu salah seorang raja Majapahit bernama Sri Kertabumi mempunyai istri yang beragama Islam bernama Putri Cempa.
Kejadian tersebut sangat berfaedah bagi dakwah Islam. Kemudian putri Cempa itu melahirkan putra bernama Raden Fatah yang selanjutnya menjadi raja Islam yang pertama di Jawa, atau di mana tempatnya? Di Demak. Munculnya kerajaan Islam yang pertama itu bukan disebabkan agresi agama Islam terhadap agama Hindu yang dipeluk oleh kerajaan Majapahit, tetapi disebabkan kelemahan dan kehancuran Majapahit dari dalam setelah wafatnya Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk. Jadi begitu, Demak dipandang oleh rakyat Majapahit sebagai cahaya baru yang membawa harapan. Jadi kerajaan Islam itu diharapkan sebagai kekuatan baru yang akan menghalau segala bentuk penderitaan lahir dan batin dan mendatangkan kesejahteraan. Gitu. Raden Fatah yang bergelar Sultan Alam Shah Akbar pada dasarnya melanjutkan warisan ayahnya Kertabumi dan menyelamatkan dari kehancuran total karena perang saudara yang berkepanjangan. Kertabumi tidak dibunuh tetapi diboyong ke Demak. Gitu. Ada hubungan timbal balik antara perayanan para ulama dengan kerajaan Demak di bidang dakwah Islam, yakni berdirinya kerajaan para wali. Raden Fatah juga itu menjadi raja adalah atas dukungan para wali juga. Pada tahun 1476 Raden Fatah itu mendirikan pondok pesantren Gelaga Arum yang menjadi kota Bintoro serta mendirikan organisasi dakwah bernama Bayangkari Islam. Dakwah Islam di Jawa itu makin memperoleh bentuk yang lebih mantap dengan adanya pimpinan yang disebut dengan Wali Songo, 9 tokoh pemimpin dakwah Islam yang di Jawa. Mereka itu diantaranya adalah yang pertama Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Maulana Syekh Maghribi. Terus yang kedua Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Bonang atau Maulana Ibrahim, Sunan Derajat atau Raden Qasim, Sunan Giri atau Raden Paku, atau juga Raden Ainul Yakin, atau Sunan Kudus Raden Amin Haji atau Ja'far Shodiq, Sunan Muria yaitu Raden Said, Sunan Kalijaga yaitu Raden Syahid, Sunan Gunung Jati yaitu Raden Syarif Hidayatullah. Terus dari 9 wali tersebut yaitu yang ada di tanah Jawa. Terus yang ke-8 itu adalah ada Madura, yang ke-9 itu Maluku, dan yang ke-10 itu Sulawesi, dan juga selanjutnya Kalimantan. Nah, yang selanjutnya itu poin pesantren sebagai akar pendidikan Islam di Indonesia. Jadi, masuknya Islam ke Indonesia itu telah dibarengi dengan keinginan dari para pemeluknya untuk mempelajari dan mendalami ajaran Islam. Kemudian muncullah tempat-tempat pendidikan agama yang dilaksanakan di rumah-rumah kiai, langgar, masjid. Lalu berkembang menjadi lembaga yang disebut pondok pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Kendati pun sejarah tidak mencatat secara pasti kapan munculnya pesantren pertama kali di Indonesia. Namun, paling tidak lembaga pesantren telah ada ketika masa para wali Songo sekitar abad 16 sampai 17 Masehi. Misalnya sebuah pesantren yang didirikan oleh Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Di samping itu juga ada keterangan bahwa setelah Raden Fatah berguru kepada Sunan Ampel, kemudian ditugaskan menuju Gelagah Wangi untuk mendirikan perguruan Islam atau pesantren. Jadi itu. Terus yang kelahiran madrasah di Indonesia pada awal abad ke-20 Masehi. Jadi eksistensi madrasah dalam tradisi pendidikan Islam di Indonesia tergolong fenomena modern yang dimulai sekitar awal abad ke-20 Masehi. Buku-buku tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia sejauh ini tidak pernah menginformasikannya adanya lembaga pendidikan yang disebut madrasah pada awal penyebaran Islam ke bumi Nusantara ini. Evolusi kelembagaan pendidikan di wilayah ini pada umumnya itu bermula dari pesantren, madrasah, dan sekolah. Madrasah di Indonesia bisa dianggap sebagai perkembangan lebih lanjut atau pembaruan dari lembaga pendidikan pesantren atau surau. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.